sayanya udah mulai bangun tidur tuh kayak makin greges lah, badan tuh pada linu kayak gitu. Itu kan belum pernah di swab, nah makanya dia di swab. Pas abis jengukin teman saya yang positif. Nah keluarlah tuh hasil dia positif pas hari Sabtunya. Gejalanya apa aja tuh yang awal-awal itu tuh? Panas, demam? Demam sih enggak ya, cuman kayak meriang gitu doang. Kalau saya sih kebetulan sih nggak demam di situ. Terus pusing. Cuman kalau misalnya diginin tuh kayak enakan gitu di tengah-tengahnya. Terus di situ juga saya udah nggak megang pasien, udah nggak dinas, diliburin lah ibaratnya. Sebelum hasil swab saya keluar. Senin di swab, keluarnya itu hari Rabu malam. Rabu malam nih ya, berarti hari Senin swab, keluarnya hari Rabu malam, 2 hari ya? Iya. Sempet gimana ya, sempet perasaan panik. Kamu pertama-tama gimana ketika? Ya sedih sih. Itu kabar langsung ngasih tahu kamu positif, friend gitu? Iya, kamu positif kayak gitu. Nah itu tuh selama sebelum di swab itu juga emang udah nggak ngerasa penciuman tuh, benar-benar udah nggak berasa sih sebenarnya pas di kosan. What's up bro, jumpa lagi di Econ Pandemi. Teman-teman, hari ini saya nggak akan bahas masalah Mobile Legends maupun hero apapun itu. Tapi hari ini saya akan ngundang salah satu narasumber garda terdepan di masalah COVID ini. Nah, dia akan membagikan pengalaman dia, teman-teman. Nah, pengalaman apa aja itu? Nah, teman-teman harus nonton. Harus nonton video Econ Pandemi ini sampai habis. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Hari Kamisnya udah mulai greges-greges tuh. Terus hari Jumatnya si sayanya udah mulai bangun tidur tuh kayak makin greges lah, badan tuh pada linu kayak gitu. Nah pas Kamis kemarin yang habis pulang shift sore itu saya nggak mandi. Biasa sih habis kerja tuh langsung mandi ya. Ini nggak mandi karena ngerasa badan udah nggak enak, jadi takutnya makin ngedrop kan. Nah pas naik dinas malamnya itu malah bangun tidur malah makin pada sakit-sakit linu ototnya. Nah terus ya udah saya tanya teman saya yang ngekos bareng sama saya juga, yang ngejengukin bareng sama saya kan. Terus saya bilang, kok badan saya greges ya, kata saya gitu. Terus itu flu-nya juga mungkin karena flu dan batuk kan, biasanya kan kalau flu dan batuk kan kayak gitu juga kan. Terus ya udah tuh kata teman saya, iya gue juga, kata dia gitu. Terus ya udahlah, saya minta tuh dikerokin kan. Biasanya kan kalau misalnya dikerokin kan bisa hilang kayak gitu kan, udah biasa gitu kalau misalnya flu dan batuk. Nah teman saya juga nggak mau karena sama-sama protek ke kitanya, takut juga dianya. Sama-sama saling jaga diri lah ya gitu ya. Oke. Terus teman kosan saya juga ngerasanya cuman pusing sama badannya greges. Terus ya udahlah tuh kita teman saya olahraga lah tuh dia ya, kayak di kosan gitulah. Terus kayak entah sit up, push up kayak gitu. Terus ya udah pas teman saya di situ kebetulan udah di swab. Teman saya kosan itu dia udah di swab duluan. Dia ini teman satu kamar. Satu kamar. Satu kamar. Terus teman satu tidur juga bareng. Pokoknya udah bareng lah dari kuliah tuh. Nah terus ya udah tuh teman saya itu di swab. Nah kalau saya nggak di swab karena saya dulu kan pernah ngerawat pasien COVID juga. Nah saya udah di swab dan hasil saya negatif gitu. Terus kalau itu baru berapa hari lah ya jadinya. Nah teman saya itu kan belum pernah di swab, nah makanya dia di swab. Pas abis jengukin teman saya yang positif. Nah keluarlah tuh hasil dia positif pas hari Sabtunya. Gitu. Terus ya udahlah, ditelepon kan, dikonfirmasi suruh isolasi di ruang perawatan rumah sakit kita, ada ruang isolasi kan di situ. Terus ya udah dia duluan tuh dirawat. Nah terus karena tahu teman kosan saya dan teman tidur saya positif, saya langsung disuruh swab. Saya disuruh swab sama kepala ruangan saya tuh kan. Cuman kan karena kepotong Sabtu Minggu jadi nggak bisa, jadi harus hari kerja Senin. Oh jadi kalau hari Sabtu Minggu itu kita nggak bisa swab ya? Nggak bisa sih, cuman
kalau swab di rumah sakit kita sih emang harus hari kerja gitu loh, kalau biar ada pengajuannya dulu gitu kan. Soalnya kalau swab kan agak lebih mahal lah ibaratnya gitu. Terus ya udahlah tuh, hari Senin saya baru di swab. Itu saya pas dinas itu hari Senin, berarti dari hari Sabtu, Minggu, Seninnya nih baru di swab gitu ya? Iya. Oke, terus? Tapi pas hari Sabtu juga udah makin ngedrop gitu, batuknya makin parah lah gitu, batuknya ya makin. Yang kamu rasain banyak. apa itu? Batuknya tuh gimana tuh? Ya batuknya sih kadang sih sampai sesek gitu sih. Sesek. Nyeri dada kayak gitu. Nah, terus kalau gejalanya malam. apa aja tuh yang awal-awal itu tuh? Panas, demam? Demam sih enggak ya, cuman kayak meriang gitu doang. Kalau Meriang. saya sih kebetulan sih nggak demam di situ. Terus pusing. Cuman kalau misalnya diginin tuh kayak enakan gitu di tengah-tengahnya. Terus ya kayak meler, cuman nggak pilek, cuman nggak meler gitu hidungnya, cuman kayak mampet gitu, tapi mindeng suaranya kayak berubah gitu. Gitu sih. Terus badan tuh kayak pada sakit-sakit. Linu ngerasanya ya. Terus itu nafsu makan sih berkurang banget sih. Soalnya pahit atau gimana? Nggak pahit sih, cuman kayak nggak berasa gitu makanan, kayak lidah tuh hambar. Sampai waktu itu saya beli KFC tuh ya biar berasa gitu, tetap aja nggak ada rasanya itu. Ayam sama kentang gorengnya gitu kan, biar berasa, ini nggak berasa sama sekali. Nah di situ udah mulai gejala-gejala kayak gitu sih. Cuman saya di situ udah isolasi mandiri sendiri di rumah gitu, karena saya kan takut ya sama lingkungan sekitarnya kan, protek ke kita, kasihan juga kan lingkungan sekitar kita kayak gitu. Terus di situ juga saya udah nggak megang pasien, udah nggak dinas, diliburin lah ibaratnya. Sebelum hasil swab saya keluar. Gitu. Jadi pas swab Senin itu saya udah nggak dinas sih, udah nggak megang pasien, jadi udah aman lah gitu pasiennya gitu. Terus ya udah tuh, habis itu keluar hasil swab saya itu hari Rabu. Berarti 2 hari swabnya kemudian hari Senin, hari Rabu baru keluar hasilnya. Iya. Nah, di situ juga saya pas swab Senin itu kan ramai ya sama teman-teman saya benar-benar sendiri, saya menyendiri karena saya tahu kan teman saya benar-benar saya kontak banget sama yang positif kayak gitu. Saya juga kan nggak tahu entah kita berdua kena di siapa gitu, tapi kan emang kita sama-sama di situ posisi. Nggak tahu juga siapa yang nulerin, siapa yang jadi ininya. Terus ya udah, habis itu keluar hari Rabu, bukan hari Rabu sih, Senin di swab, keluarnya itu hari malam. Rabu malam nih ya, berarti hari Senin swab, keluarnya hari Rabu malam, 2 hari ya? Hari Rabu malam itu jam 22, itu saya udah mau istirahat lah, udah mau tidur malam lah tuh kan. Terus bunyilah tuh HP, pakai nomor yang nggak di save, nomor biasa gitu loh. Terus nelfon lah dari atasan kan, dan dia bilang saya harus isolasi di rumah sakit, dirawat. Terus ya udah di situ saya shock dong di situ. Sempet perasaan panik. kamu pertama-tama gimana ketika? Ya sedih sih. Itu kabar langsung ngasih tahu kamu positif, friend gitu? Iya, kamu positif kayak gitu. Nah itu tuh selama sebelum di swab itu juga emang udah nggak ngerasa penciuman tuh, benar-benar udah nggak berasa sih sebenarnya pas di kosan sebelum dirawat itu ya di rumah sakit. Itu tuh kayak nyium sabun aja tuh udah nggak berasa. Terus minyak kayu putih minyak telon juga nggak berasa. Biasa berasa parfum sendiri pun yang wangi ibaratnya nggak berasa sama sekali kayak gitu. Berarti sebenarnya sebelum keluar hasil itu lagi menunggu, kamu juga udah ngerasain udah gitu ngerasain sih, udah searching juga ya? tuh. Udah searching tuh kan. Terus bilang juga sih ke teman, ini ada gejalanya tuh ada di saya semua, tapi teman tetap nge-support, enggak positive thinking kayak gitu. Oke lah, saya positive thinking tuh kan. Terus saya keluar cuman bener-bener buat beli makan doang pas di isolasi itu, sama hasil swabnya belum keluar. Terus ya udah pas hari Rabu malam itu yang ditelepon, di situ saya sempat nangis di situ kan.
ya gimana ya, namanya nggak nyangka gitu ya bisa kena juga. Tadinya ngerawat jadi kena, pernah ngerawat lah ibaratnya. Itu pas ngerawat sih dulu pas awal mula banget sih. Kalau sekarang sih udah enggak sih. Nah terus ya udahlah, telepon lah tuh keluarga, orang tua ikutan nangis kayak gitu, denger juga kan. Terus ya udah saya siapin barang-barang saya yang saya butuhin, kayak baju, sabun, perlengkapan mandi gitulah. Terus ya udah, soalnya kan 14 hari ya minimal ya kalau misalnya isolasi gitu, paling kan 14 hari. Terus ya udah punya patokan lah bawa baju berapanya gitu kan. Terus ya udahlah, itu ke IGD khusus COVID itu di situ. Ada di situ. Terus itu jam 12-an deh kalau nggak salah. Itu tuh nggak ada orang sama sekali di situ di IGD-nya. Terus sepi banget kan. Terus saya bilang permisi tuh nggak ada kan. Terus saya naik lah tuh ke lantai 3, IGD-nya kan lantai 2 tuh ya. Terus lantai 3, nah perawatnya di sana. Saya bilang lah, saya orang sini, hasil swab saya positif. Terus mereka telepon lah tuh ke IGD bawah tuh kan, ke IGD-nya. Kata dia saya suruh tunggu di situ aja di IGD-nya. Terus saya tungguin aja. Benar-benar sepi banget, dan emang ada iseng yang namanya rumah sakit ya, kayak gitu. Terus ya, tapi saya nggak beraniin diri aja.